Nah itu saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, gelas saya tidak pandai menggambar dan seterusnya. Ini ada bejana tertentu kan. Nah ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat ditutup, ya gelas ada penutupnya. Kan mau masukin apa juga bisa, mental lagi mental. Nah orang-orang yang belum mendapatkan pengabulan dari Allah itu karena boleh jadi belum dapat itu karena mungkin tidak dikabulkannya itu bukan karena nggak dikabul, karena ada sekat ini. Jadi begitu Allah kabulkan misalnya itu mental lagi, hukumnya begitu karena ada penutup. Nah ini sekat ini maksiat namanya. Ya, maksiat yang dimaksud dalam hadis itu kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, thumma dzakara rajulan, mengisahkan seorang lelaki yaqulu safara asy'atha aghbara, masih ingat nggak di situ? Ya, yang penuh dengan debu gitu kan, berjalan panjang, yang mudu yadaihi ilas sama, bermohon kepada Allah gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, yaqulu ya Rabb, dia berkata ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, yang memenuhi segala kebutuhan. Ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik. Atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haramnya menutup tuh. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab bental balik. Nah cara membuka ini, menghilangkan ini semua sekatnya itu dengan istighfar. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kita penuh harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, itu kan? Ya. Sampai kita mendapat di kalimat yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, ya, mendapatkan kelapangan. Nah, sebelum kelapangan itu apa yang didapatkan? Nanti ada kenyamanan dalam hati. Begitu air mata mengalir, sadar, lapang hati, ada ketulusan. Nah, ketulusan ini nanti besertai kesiapan, ya, dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu. Ya, itu masya Allah kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya. Itu insya Allah nggak lama jalannya. Demikian itu ada. Sampai Anda merasakan nikmatnya, masya Allah, bisnis tanpa utang yang tadinya seringkali terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar. Ini yang bunga yang terus berbunga lagi. Tiba-tiba begitu selesai Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak. Ya, nggak ada dikejar-kejar yang bikin gelisah, tuntutan begini begitu. Sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow yang bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indahnya luar biasa ini. Ya, dimulai dari sini dulu. Ya, nah sekali lagi ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu, ya, ini gambarannya. Apa yang dibaca, bagaimana cara baca, teruskan lagi, masuk ke sini. Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga, ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran surah ketiga, ayat 26. Coba lihatnya sebelah kanan tuh di pertengahan. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi. Ya, ini di Al-Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis 198. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi SAW satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz ini banyak sekali mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Nabi yang sangat penting dan sifatnya strategi semua. Jadi teman-teman yang diplomat misalnya, nah nanti ada fikih diplomat dalam Islam. Mulai dari bagaimana cara memetakan wilayah. Sebelum berangkat tuh udah belajar dulu. Jangan sampai ditugaskan di satu negara, ya Anda nggak pelajari, tiba-tiba langsung datang begitu aja. Ya, saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman diplomat yang bertemu, jangan sampai terjadi ditugaskan di satu negara bahkan nggak bisa bahasa negara itu. Tugaskan di Arab nggak bisa bahasa Arab. Tugaskan di Brazil nggak bisa bahasa Amerika Latinnya misalnya, ya kan? Tugaskan di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Sebelum berangkat pelajari dulu di mana ditempatkan. Kursus belajar dulu, praktekkan. Ya, jangan sampai nanti berangkat di tempatnya yang dipakai cuma satu bahasa aja. Memang bahasa Inggris kan global, tapi kalau kita tahu bahasa daerah itu lebih efektif tuh komunikasi. Ya, nah ini gambarannya itu Mu'adz itu banyak dapat dari Nabi itu. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi berikan dulu petunjuk.
dimitigasi dulu wilayahnya. Kamu akan temukan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Kalau bertemu dengan yang ini, sikapnya mesti bagaimana? Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu sehingga diterima dengan baik, dengan nyaman, dengan matang. Hasil mitigasi Mu'adz bin Jabal itu nanti akan diteruskan kemudian di era setelahnya. Ya, cuman tugas aja tuh sebagai diplomat. Tapi setelah itu di eranya Umar bin Khattab ditempatkan sebagai gubernur beliau. Ya, di era itu yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Ada riset sebelumnya. Ya, dan jadi ya perwakilan wilayah di situ. Yaman kan pada masa-masa itu adalah bagian provinsi, bahkan Umar bin Khattab naik jadi khalifah, memimpin tertinggi, Mu'adz bertugas untuk memimpin wilayah Yaman dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Hasil dari itu semua. Ya, ada diplomat, begitu punya pengalaman, susah jadi dubes, jadi lebih baik. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu. Lain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar Gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa Gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun. Kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, gitu kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa baca akan langsung potong dari kata Allahumma, ya, berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Nanti bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya, ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, kulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang, ya. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Nah, ya. Kemudian teruskan Rahman ad-dunya, Rahman ad-dunya. Saya tulis, ya, teman-teman bisa screenshot, ya. Rahman ad-dunya wal akhirah Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma warahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Al-Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas, ya? Tu'ti iman, tu'ti hima, kan? Man tasha, dan wa tamna'u minhuma man tasha. Sudah? Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan, kan? Maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya.
Asalnya ya Rahman dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha. Terus kemudian aghnini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghnini bi rahmatika sudah. Aghnini bi rahmatika, ini yang saya garis bawahi. Sudah. An rahmatin man siwak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rahmatin man siwak. Sudah? Ini poinnya di sini yang saya garis bawahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa ta'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha, Engkau memberi siapapun, baik di langit ataupun di bumi, kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balagohnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayang kan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku. Ya, dan dengan rahmatku aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwa. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau terturunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya, selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaan dia. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan
kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, kalian ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan. Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia kapan waktu, di pertengahan malamnya, ya untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Yang berbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkan salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan salat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwaan yang lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar, gitu kan? Ya setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari. Istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar, itu Masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nah itu wal munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu, 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini, bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktikkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana tahunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Arhamad dunya wal akhirah. Itu tulisan di sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Taghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan, datang ke masjid, berusaha rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya, bisa mengajukan dulu permintaan. Nggak usah banyak-banyak pinjamnya, pinjam bisa 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang, misalnya di majelis-majelis ilmu kan banyak orang belajar itu.
ya belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman, terus kontak ke DKM-nya sampaikan, ya supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang, bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan, ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa, bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya, ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya beberapa teman-teman kalau minta saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doa saya jawab, tapi ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik. Ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada kan ya, kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama, nah ini yang kira-kira bisa kita pelajari, silahkan diintisarikan ya oleh teman-teman semua, diintisarikan, dikeluarkan, dituliskan. Nah, jadi apa yang kita pelajari, keluarkan dulu tuh dalilnya apa saja, tuliskan, nanti jadi satu bagian hizb ya yang tersusun. Nanti yang kita bacakan nanti istighfar, ya kan? Bangun dulu malam, bangun malam sepertiga ya, sekarang mungkin setengah 3, jam 3 lah, ya kan? Nah, kalau nggak terbiasa tahajud panjang, nggak usah dipaksakan banyak-banyak, 2 rakaat dulu, witirnya 1. Kalau belum khusyuk, jangan dulu witir, misalnya tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu witir, setelah itu istighfar. Istighfar yang betul dari hati yang paling dalam. Ya, melebihi cinta lah. Oh, cinta pada manusia aja bisa sambil wah mohon-mohon. Ini cinta kepada Allah masa nggak lebih daripada itu? Harus lebih. Ya, setelah itu teman-teman teruskan ke yang Imran tadi, akhiri dengan Al-Fatihah, kemudian sempurnakan dengan salawat pada Rasulullah SAW. Ya, setelah itu ya silahkan sholat subuh berikhtiar yang baik-baik seperti itu ya, berikhtiar dengan baik, nanti Allah akan lapangkan. Ya boleh jadi nggak harus langsung dipraktikkan besoknya langsung dapat, nggak begitu ya, kan yang dituntut itu kedekatan kita dengan Allahnya. Kadang diuji dulu, coba sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, supaya dituntut benar-benar serius sampai kita lapang dan ada tawakal. Tawakal itu kepasrahan paripurna setelah berikhtiar. Ya, itu kalau sudah di titik itu, Allahu Akbar, Allah datangkan tuh, jalankan dan sebagainya. Kan yang mengatur Allah juga, ya kan? Nah, perilakunya perbaiki juga. Ya, perilaku kita perbaiki dulu. Saya kira itu yang kita bisa uraikan di pertemuan kali ini untuk dibahas. Mudah-mudahan bisa disusun dengan cara yang baik. Teman-teman, izin untuk menguatkan informasi bahwa insya Allah di pekan depan mungkin akan ada kajian khusus di Mira itu untuk kelas profesi. Jadi mohon dilengkapi data-data yang sudah ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, insya Allah pekan depan lah saya siapkan dia. Sedang mencari tempat yang sesuai dulu, karena kajiannya tidak berlangsung di masjid, karena ini kan kelas khusus, kelas terkurikulum kan gitu, terkurikulum supaya bisa spesifik belajarnya. Kita akan cari lokasi yang baik dia untuk bisa dihadirkan suasana itu. Nanti akan diinfokan kalau tidak Kamis ke Jumatnya. Jadi Kamis itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk menyusun data-data yang sudah masuk. Teman-teman yang sudah masuk Mira itu tolong sekali lagi diupdate ya, kemudian diperjelas semua informasinya supaya kita bisa tempatkan di kelas-kelas spesifik. Nanti akan ada undangan ke teman-teman semua. Mungkin kalau beres Rabu, Kamisnya undangan untuk menetapkan tempatnya di mana akan belajar. Insya Allah mungkin 50-100 orang dulu ya, supaya ini kan pelajaran khusus, bukan kajian umum sifatnya demikian. Nanti akan ada kelas-kelasnya. Kita kan ada 5 kelas itu ya. Ada kelas pengusaha, kelas bisnis, kelas kedokteran kesehatan, ada kelas pelajar, kelas ilmuwan, dan ada kelas ibu rumah tangga kan. Nanti ada kelas-kelas yang lainnya juga kita runtutkan, dan jumlahnya cukup banyak. Insya Allah kalau pesantrennya sudah jadi, itu cukup menampung banyak, dan di situ ada juga selamanya sebelum dipakai sama santri yang formal. Saya ingin teman-teman merasakan dulu hasil wakaf kita semua ya, sehingga kita insya Allah juga merasakan apa yang kita bangun bersama, dan kita niatkan sebagai wakaf lillahi ta'ala, sebagai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah direncanakan
mudah-mudahan dananya tercukupi, kita September itu bisa sudah banyak yang diselesaikan, tinggal masjid mungkin ke akhir tahun, karena masjid detailnya itu cukup kompleks ya, karena yang kita ingin tunjukkan adalah bagaimana memuliakan ibadah di dalam masjid, sehingga masjidnya dibikin nyaman dan syiarnya lebih baik, tapi terjaga, bukan dimewah-mewahkan tapi nggak ada isinya, tidak ya. Jadi kita lengkapi, teman-teman masih terbuka, silahkan ya, ada peluang-peluang yang sangat baik. Mudah-mudahan BSI-nya sudah jalan, sudah bisa masuk ke rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 ya, kemudian 4444 142, satunya 3 kali, 4-nya 4 kali, 142, atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyal ya. Dipersilahkan, mudah-mudahan kita dengan segala niat baik itu bisa sempurna, selesai maksudnya, dan dengan itu kita bisa isi ya, insya Allah. Kemarin etikaf sebagian saya coba undang juga ya, diantaranya khususnya murid-murid yang bisa menikmati sebagian dari masjid yang area dalamnya yang kita sekat dulu supaya jariahnya berjalan selama Ramadan. Alhamdulillah bisa merasakan kenyamanan, dan saya berharap nanti kalau asrama selesai, kelasnya juga udah bagus, jadi bisa nginap di sana ya, teman-teman bisa nginap, kemudian juga bisa belajarnya di kelasnya, ibadahnya di masjidnya, sehingga semua terasa dan nggak ada biaya, gratis, kita bangun sama-sama kok ya, kecuali teman-teman untuk makan saja, untuk nyuci silahkan gitu kan, bisa bawa makanan sendiri boleh, kalau mau sama-sama misalnya di situ cari menu ditetapkan bersama ya, silahkan, nanti keluar biaya sekian untuk makannya, untuk laundrynya, berdasarkan pengetahuan teman-teman juga, karena saya nggak biasa mengajar dengan bayar narik ini itu, nggak, itu sesuatu yang sangat kami jauhkan. Yang berbeda dengan persoalan teman-teman mau infak untuk pesantren, untuk itu hal yang lain gitu kan. Tapi untuk belajar sama sekali saya tidak pernah menyampaikan yang terkait dengan minta sesuatu, apalagi naudzubillah min dzalik, tarif dan sebagainya, tidak. Semoga Allah jaga dari hal-hal yang demikian. Terima kasih teman-teman, semoga Allah muliakan kita. Dan yang terakhir saya ingatkan, insya Allah mungkin belum muncul flyernya, tapi ini sangat terbatas sekali, kita akan ada program umrah ya di akhir tahun, di Desember ke Januari, mengambil akhir tahun, dan itu akan dimulai pendidikannya. Jadi ada pendidikan, belajar formal dari mulai Juni-Juli, jadi daftarnya dari sekarang sampai ke Juni, dan itu belajarnya bukan hanya sirah, nanti terkait juga dengan hafalan Quran. Jadi ini program khusus Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu mencetak para ahli Quran yang disiapkan melalui program umrah. Nanti di sana setorannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada salah satu imam di Masjidil Haram juga yang bisa menyertai, baik itu takrim untuk haflahnya di sana, ataupun juga untuk bisa menerima setoran yang kira-kira bisa mewakili untuk kita semuanya. Nanti kita siapkan di akhir tahun, jadi pendidikannya selama 6 bulan, menghafal Quran selama 6 bulan, belajar sirah, nyampe sana kita belajar napaktilas kehidupan Nabi, sekaligus juga mempraktekkan dan menyetorkan hafalan Quran kita, yang insya Allah takrimnya salah satunya akan dimuliakan melalui masyayikh ya, kalau bukan nanti imam, salah satu imam Masjidil Haram atau masyayikh yang ada di Haram. Saya sudah berkomunikasi, alhamdulillah, di kemarin saya ke sana dari mulai Madinah, diterima di alhamdulillah di ruang imam Masjid Nabawi, kepala kantornya menerima kami. Saya juga alhamdulillah bisa ketemu dengan Syekh Ali Hudayfi, kemudian melihat imam-imam setoran. Itu setoran dulu tuh sebelum, masya Allah, sebelum mereka memimpin sholat setoran, saya alhamdulillah diundang masuk situ, lalu diberi akses khusus untuk juga menyelami di makam Nabi SAW menjelang ke Isya, kemudian dikasih akses, yang lain diberhentikan, kita diminta di depan, bukan masuk ke dalam depan, tapi terbatas sekali, hanya kami saja, saya dengan 2 penawal pendamping. Kemudian setelah itu dibawa akses ke Raudhah, salat di belakang imamnya, dan kita tahu perjalanan di mana mayit yang mau disolatkan itu letaknya di mana dan sebagainya. Demikian di Masjidil Haram juga alhamdulillah kita diberikan akses juga ya ke Masjidil Haram, ketemu baik di perpustakaan ke atas, kemudian dengan pengelola, kemudian juga dengan mantan Amir Direktur untuk Kuliatul Haram. Jadi di Masjidil Haram itu ada satu pendidikan selevel S1 namanya Kuliatul Haram. Jadi kuliah di dalam Masjidil Haram, beberapa masyayikh juga. Nah kita alhamdulillah jadi kerjasama juga. Nanti ada program khusus yang mungkin bisa di follow up. Dan di Jeddah juga alhamdulillah kita ketemu dengan para masyayikh yang baik dari riset Quran dan sebagainya. Nanti salah satunya kita akan hidupkan melalui program umrah ya, yang bisa dioptimalkan. Ini bukan cuma sekedar berangkat ya, sayang investasi
mohon maaf, harta, tenaga, pikiran cuma untuk kesana, kemudian ibadah belum tentu baik juga. Saya katakan belum tentu baik itu karena ada yang tawaf sekarang sambil live, kemudian sayang-sayang gitu, sa'i sambil main-main, apa yang didapatkan dari itu semua. Nah, kita ingin berubah persepsi itu supaya mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari apa yang kita persiapkan, kita rencanakan. Kemudian untuk adik-adikku, para kader-kader ulama yang sedang belajar, tolong dipersiapkan juga dengan baik. Ya, belajar yang benar, belajar yang baik, karena diantara paket pembelajaran kita akan kirimkan juga belajar di masyayikh-masyayikh itu. Ada yang dengan kami di sini, nanti kita akan kirim tuh, baik keluar, nanti juga belajar di Haramil Makki, ya, belajar juga dengan para masyayikh dari beberapa negara. Kita akan kirimkan di waktu-waktu yang sudah kita rencanakan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Jadi kalau saya pun meninggal dunia, nanti kan ada yang teruskan pesantren. Pesantren itu bukan milik pribadi, itu dikelola yayasan, nanti ada yang teruskan kembali. Ya, kita cuma sebentar lah, selama ajal Allah berikan pada kita mencoba yang baik, nanti hasil-hasil itu pulang dan teman-teman mengajar balik ke kampung masing-masing nanti, ya. Silahkan mengabdi di MUI, bimbing masyarakat, dan ikhlaskan niat karena Allah, ikhlas, yang ikhlas, supaya jadi hujah kita saat kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan diperkenankan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal.